Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok batuan sedimen akan menjelaskan tentang materi batuan sedimen. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dengan para pematerinya. Halo, saya Syafa Agustia dengan NPM 034093 sebagai Chelsea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Fadel Muhammad dengan NPM 2413034091. Saya berperan sebagai Seth. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nur Sabrina dengan NPM 2413034085 sebagai Aleta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiki Asyati Mulwafa dengan NPM 2413034032 berperan sebagai Elliot. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Atika Sari dengan NPM 2413034089. Saya berperan sebagai Atika. Tadi kita sudah berkenalan dengan para pemateri yaitu Elliot, Seth, Aleta, Chelsea, dan Atika. Untuk selanjutnya, yuk kita simak materinya. Selamat menonton. Did you know bahwa ternyata batuan itu nggak cuma satu jenis loh guys, tapi terdiri dari beberapa jenis. Nah, apa aja sih? Hai, kenalin, aku Chelsea. Di sini kita akan membahas jenis dan apa sih itu batuan. Batuan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan metamorf, dan yang ketiga ada batuan sedimen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen, kemudian mengeras dan mengalami litifikasi, lalu terbentuklah batuan sedimen. Halo semuanya, aku Aleta. Di sini aku bakal membahas tentang ciri-ciri dari batuan sedimen nih. Yang pertama itu ada tekstur. Batuan sedimen memiliki berbagai macam tekstur, seperti kasar atau halus, tergantung pada ukuran, butiran, dan cara pembentukannya. Yang kedua itu ada warna. Batuan sedimen umumnya berwarna terang, seperti putih, kuning, dan abu-abu terang. Namun, ada juga batuan sedimen yang berwarna gelap, seperti hitam, coklat, dan juga merah. Lalu yang ketiga ada bidang perlapisan. Batuan sedimen memiliki bidang perlapisan yang menandakan adanya proses sedimentasi. Lalu ada sifat klasik. Batuan sedimen memiliki sifat klasik yang menandakan bahwa butir-butirnya pernah lepas. Lalu ada jejak fosil. Batuan sedimen itu bisa memiliki bekas-bekas tanda kehidupan. Lalu yang terakhir itu ada bentuk. Berdasarkan perbandingan dimensi tinggi, panjang, dan lebarnya, batuan sedimen memiliki 4 bentuk, yaitu oblet, equen, flat, dan prolet. Sedimen dibagi menjadi 3 berdasarkan bahan pembentuknya. Yang pertama itu ada batuan sedimen klastis, terbentuk dari puing-puing batuan hasil pelapukan. Contohnya adalah breksi. Breksi adalah batuan sedimen klastik yang tersusun atas fragmen sudut besar lebih dari 2 mm. Contoh batuan klastis selanjutnya itu batu konglomerat. Batu konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mengandung partikel bulat besar, lebih besar dari 2 mm. Yang selanjutnya
Batu pasir atau sandstone adalah batuan sedimen klastik yang sebagian besar terdiri dari puing-puing pelapukan ukuran pasir 1/16 hingga 2 mm. Selanjutnya, batu lanau atau siltstone. Siltstone adalah batuan sedimen klastik yang terbentuk dari puing-puing pelapukan ukuran antara 1/256 dan 1/16 mm. Lalu, contoh terakhir, batu sekti atau shell adalah batuan sedimen klastik yang terdiri dari puing-puing pelapukan seukuran tanah liat kurang dari 1/256 mm. Yang selanjutnya, batuan sedimen chemis atau kimia terbentuk ketika bahan terlarut mengendap di larutan. Contohnya adalah batu garam atau rock salt. Batu garam adalah batuan sedimen kimia yang terbentuk dari penguapan air laut atau danau salin. Ia juga dikenal dengan nama mineral salt. Jarang ditemukan di permukaan bumi, kecuali di daerah yang dengan iklim yang sangat kering. Yang kedua, ada biji besi, iron ore. Biji besi adalah batuan sedimen kimia yang terbentuk ketika besi dan oksigen atau cadangan zat-zat lain bergabung dalam larutan dan mengendap sebagai sedimen. Contoh ketiga dari batuan chemis adalah ricak atau cat. Adalah material batuan sedimen mikrokristalin atau kriptokristalin yang tersusun dari silikon dioksida atau SiO2. Contoh keempat, batu api atau flint. Batu api adalah batuan sedimen keras, kimia atau biokimia yang keras, pecah dengan fraktur konkoid. Ini adalah bentuk kuarsa mikrokristalin yang biasanya disebut cat oleh para ahli geologi. Contoh kelima yaitu dolomit. Dolomit dikenal sebagai dolostone atau dolomit rock, adalah batuan sedimen kimia yang sangat mirip dengan batu kapur. Diperkirakan terbentuk ketika batu kapur atau lumpur kapur dimodifikasi oleh air tanah yang kaya magnesium. Contoh terakhir, batu gamping atau batu kapur. Limestone. Batu kapur adalah batuan yang tersusun terutama dari kalsium karbonat. Ini dapat terbentuk secara organik dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan kotoran tinja. Ini juga dapat terbentuk secara kimia dari pengendapan kalsium karbonat dari danau atau air laut. Lalu, batuan selanjutnya yaitu batuan sedimen organik, terbentuk dari akumulasi puing-puing tanaman atau hewan. Contohnya adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk terutama dari puing-puing tanaman. Puing-puing tanaman biasanya terakumulasi di lingkungan rawa. Batu bara yang mudah terbakar dan sering ditambang untuk digunakan sebagai bahan bakar. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai siklus batuan. Teman-teman semuanya sudah pada tahu belum nih tentang siklus batuan? Kalau belum tahu, yuk simak video ini sampai habis. Nah, jadi teman-teman, sebelum terbentuknya batuan beku, ada namanya proses kristalisasi magma. Awal terbentuknya batu itu dari magma ya. Magma mengalami kristalisasi dan membentuk sebuah kristal. Setelah proses yang lama, terbentuklah batuan beku. Batuan beku itu naik ke atas permukaan bumi dan mengalami proses erosi. Proses erosi ini diakibatkan oleh angin atau hujan. Setelah itu berpindah ke daerah perairan. Setelah masuk di daerah perairan, batuan tersebut masuk dan mengalami proses pemadatan dan sementasi. Lalu terbentuklah batuan sedimentasi. Setelah terbentuk jadi batuan sedimentasi, masuk lagi ke dalam tanah yang lebih dalam dan mengalami proses suhu tinggi dan tekanan. Dari proses itu terbentuklah menjadi batuan metamorf. Setelah menjadi batuan metamorf, kembali lagi menjadi magma yang dikarenakan meleleh
lalu diakibatkan lagi oleh suhu tinggi dari magma itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya siklus batuan ini berkelanjutan ya, tidak tahu sampai kapan siklus ini habis. Halo, aku Atika. Aku akan membahas mengenai manfaat dan fungsi batuan sedimen. Jadi, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas fungsi dan manfaat batuan sedimen. Batuan sedimen juga memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri loh. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi dan manfaat dari batuan sedimen. Yang pertama, ada sumber bahan bangunan. Batuan sedimen seperti batu pasir dan batu kerikil banyak digunakan sebagai bahan bangunan dalam konstruksi. Mereka digunakan untuk membuat beton, mortar, dan agregat untuk jalan dan bangunan. Yang kedua, ada industri kimia. Batu kapur merupakan salah satu jenis batuan sedimen. Digunakan dalam industri kimia sebagai bahan baku untuk pembuatan kapur, kalsium oksida, dan kalsium hidroksida. Produk-produk ini digunakan dalam pembuatan baja, pupuk, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, ada industri keramik. Batuan lempung yang merupakan batuan sedimen digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan keramik, porselen, dan genteng. Sifat-sifat plastis dari lempung memungkinkan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, ada pertanian. Batu gamping yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat digunakan sebagai bahan pupuk untuk meningkatkan kandungan kalsium dalam tanah. Ini membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Yang kelima, ada sumber energi. Batu karbon merupakan batuan sedimen organik digunakan sebagai sumber energi fosil. Batu karbon atau batu bara digunakan untuk pembangkit listrik dan proses industri lainnya. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, penelitian dan pendidikan. Batuan sedimen memiliki nilai penting dalam penelitian ilmiah dan pendidikan. Mereka membantu ilmuwan dalam memahami sejarah geologi bumi, perubahan lingkungan, dan evolusi kehidupan. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Alita. Di sini aku bakal ngejelasin tentang persebaran batuan sedimen yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia. Yang pertama di Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa sendiri ada cekungan Jawa Utara yang terdapat endapan sedimen yang tebal, terutama batuan karbonat dan plastik. Ada juga cekungan Jawa Tengah yang kaya akan batuan sedimen laut dalam seperti ngapal dan batu lempung. Ada juga cekungan Jawa Timur yang terdapat endapan sedimen plastik dan karbonat serta potensi minyak dan gas bumi. Terus di Pulau Sumatera. Dan di Pulau Sumatera ada cekungan Sumatera Selatan yang terkenal dengan endapan batu bara dan minyak bumi. Ada juga cekungan Sumatera Tengah yang terdapat endapan sedimen plastik dan karbonat. Terus ada juga cekungan Sumatera Utara yang kaya akan endapan batu bara. Terus di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada cekungan Kutai yang terkenal dengan endapan batu bara yang sangat tebal. Ada juga cekungan Tarakan yang kaya akan minyak dan gas bumi. Terus di Pulau Sulawesi, di Sulawesi ada cekungan Sulawesi Selatan yang terdapat endapan sedimen laut dan batuan karbonat. Ada juga cekungan Sulawesi Tengah yang kaya akan endapan nikel laterit. Terus di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ada cekungan Papua yang terdapat endapan sedimen laut dalam dan batuan karbonat serta potensi minyak dan gas bumi. Nah, ada juga nih di Nusa Tenggara, tepatnya di Nusa Tenggara Timur yang terdapat batuan sedimen karbonat dan plastik yang terbentuk di lingkungan laut yang dangkal. Nah, itu guys materi mengenai batuan sedimen. Semoga materi batuan sedimen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.